Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ardian Sarambe. Saya akan menampilkan sebuah video yang berjudul materi yaitu kalimat. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu kalimat dan unsur kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang sangat jelas dan mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur tersebut yaitu S atau subjek, P atau predikat, O atau objek, pel atau pelengkap, dan ket atau keterangan. Pada kalimat bahasa Indonesia, kalimat tersebut dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur yaitu subjek ataupun predikat. Kemudian adalah unsur kalimat. Pola kalimat yaitu kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut tentu kita kembangkan. Yang mengembangkannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang tertentu, yaitu subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Yang kedua adalah predikat, merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Yang ketiga adalah objek, merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Yang keempat adalah pelengkap, merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Yang kelima adalah keterangan, merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. B. Pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsinya dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam tipe kalimat tersebut menurut Spinoza dalam hikmat antara lain: 1. Kalimat dasar tipe SP, 2. Kalimat dasar tipe SPO, 3. Kalimat dasar tipe SP pel, 4. Kalimat dasar tipe SP ket, 5. Kalimat dasar tipe SPO pel, 6. Kalimat dasar tipe SPO ket. C. Jenis kalimat. Adapun jenis kalimat ada 3 yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk klausa tunggal. Unsur, objek, pelengkap, dan keterangan tidak diharuskan ada dalam kalimat tunggal. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua kata atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. 3. Kalimat efektif. Kalimat efektif dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau si penulis. Untuk mengirim suatu pesan, pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antara bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. D. Syarat-syarat kalimat. Adapun syarat-syarat kalimat yaitu 1.
Kesatuan gagasan. Ciri-ciri kesatuan gagasan yaitu A. Adanya subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek ganda. C. Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Memiliki hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. 3. Penekanan menggunakannya dengan cara A. Mengubah posisi kata dalam kalimat. B. Mempergunakan repetisi kata atau frasa. C. Pertentangan frasa. D. Partikel penekanan. 4. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. 5. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan pada unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. 6. Penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Sekian pembahasan saya tentang materi kalimat. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.